Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa kembali dengan saya Rahman pada video pembelajaran ekonomi kelas 12. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Yang mana hari ini kita akan latihan yang kedua tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Sebelum melanjutkan ke latihan pencatatan dasar akuntansi, anak-anak sekalian perlu mengingat, yaitu setiap transaksi keuangan akan berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi, sehingga dapat menambah atau mengurangi nominal dalam beberapa komponen. Adapun perubahan-perubahan akibat pengaruh transaksi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan harta diikuti perubahan harta lain dalam jumlah yang sama. Yang kedua, perubahan harta diikuti perubahan utang atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, perubahan harta diikuti perubahan modal dalam jumlah yang sama. Yang keempat, perubahan harta diikuti perubahan piutang dan modal dalam jumlah yang sama. Keempat komponen ini harus anak-anak ingat sekalian agar lebih memudahkan dalam pengerjaan persamaan dasar akuntansi. Kita lanjut ke latihan soal. Diketahui ya, pada bulan November Bengkel Sakti memiliki data keuangan sebagai berikut. Jadi studi kasus kita pada latihan kedua ini berupa Bengkel Sakti atau perusahaan Bengkel Sakti, yang mana diketahui kelompok harta di akhir November adalah sebagai berikut. Kas sebesar 15 juta, perlengkapan sebesar 2.500.000, peralatan bengkel sebesar 12 juta. Total kelompok harta adalah 29.500.000. Kewajiban dan modal, utang usahanya sebesar 1 juta, utang bank sebesar 10 juta, modal tuan sakti yaitu 18.500.000, yang mana total kewajiban ditambah modalnya adalah sama dengan harta, yaitu 29.500.000. Kita harus ingat kembali konsep dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri, yaitu harta harus sama dengan kewajiban plus modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Dan ini sudah sama ya, sama-sama 29.500.000. Ya. Kita lanjut, yang mana soal dari latihan kita kali ini adalah buatlah ikhtisar usaha Bengkel Sakti bulan Desember 2020 dalam bentuk persamaan akuntansi dan laporan keuangannya dengan transaksi yang terjadi sebagai berikut. Transaksi-transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi selama bulan Desember tahun 2020 di Bengkel Sakti terjadi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 transaksi ya, yang mana tanggal 1 transaksinya berupa Bengkel Sakti membayar utang bank dengan angsuran 1 juta dan bunga sebesar 100.000. Tanggal 12, Bengkel Sakti memperoleh jasa reparasi sebesar 8 juta. Tanggal 12 ini pendapatan bengkelnya sebesar 8 juta. Tanggal 13, Bengkel Sakti membeli perlengkapan sebesar 2.500.000. Di perlengkapan bengkel dibeli oleh Bengkel Sakti, dibeli oleh tuan bengkelnya itu sebesar 2.500.000. Kemudian tanggal 16, tuan Sakti ya, si pemilik bengkel mengambil uang bengkel
sakti sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadi. Ya, biasa disebut apa ini? Disebut PRIV ya. Pemilik mengambil uang di perusahaannya untuk keperluan pribadi itu disebut PRIV. Yang selanjutnya tanggal 24, bengkel sakti mengeluarkan biaya yang menjadi beban sebagai berikut. Gaji karyawan sebesar 2.500.000 dan serba-serbi sebesar 500.000. Tanggal 27, pada akhir bulan Desember, nilai perlengkapan yang masih tersisa adalah 1.200.000. Oke. Dan tanggal 28, penyusutan peralatan bengkel sebesar 900.000. Ya, total yang ada dari seluruh peralatan bengkel itu susut sebesar 900.000 setelah dihitung sama si Tuan Sakti ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengerjakannya dalam persamaan dasar akuntansi atau mengerjakannya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, silakan anak-anak tonton video pembelajaran kita ini sampai akhir ya. Nah, silakan disimak di videonya berikut ini. Nah, caranya yang pertama adalah kita masukkan dulu saldo akhir bulan November ke dalam tabel persamaan dasar akuntansinya. Yang mana tadi kita ketahui di akhir November ya, kas itu sebesar 15 juta ya. Kenapa 15 juta saya bilang ini padahal terus 15.000? Anak-anak udah tahu semua karena ini satuannya dalam ribuan rupiah. Berarti setiap yang ditulis ini, seandainya ditulis 1, berarti di situ sudah ada 03 di belakangnya, karena di sini dalam ribuan rupiah yang kita tuliskan dalam tabelnya. Kalau saya tuliskan 1, berarti di sini 1.000. Udah paham semua ya? Nah, kita lanjut. Yang mana tadi di bulan November saldo akhirnya adalah menjadi saldo awal pada bulan Desember. Yang mana kas di akhir November sebesar 15 juta, perlengkapan sebesar 2.500.000, peralatan bengkel sebesar 12 juta, dan selanjutnya di kelompok kewajiban atau kelompok pasipa, utang usaha sebesar 1 juta, utang bank 10 juta, dan modal sebesar 18.500.000. Sini kita buat keterangannya sebagai saldo, karena ini merupakan saldo akhir dari bulan November. Kita pindahkan ke bulan Desember, dia merupakan jadi saldo awal ya, saldo awal bulan Desember. Benar. Kita lanjutkan ke transaksinya, yang mana transaksi tanggal 1. Bengkel Sakti membayar utang bank dengan angsuran 1 juta dan bunga sebesar 100.000. Jadi angsuran sebesar 1 juta dan bunga 100.000. Otomatis kita ketahui di sini angsuran bank, kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang bank dan plus bunganya. Jadi otomatis kas kita itu berkurang sebesar 1.100.000. Kalau berkurang di tabel persamaan dasar akuntansi itu kita buat dalam kurung ya, dalam tanda kurung. Jadi kita bikin dalam kurungnya 1.100.000 atau kita tuliskan di sini 1.100. Itu sama dengan artinya 1.100.000. Oke. Utang usaha tidak, ya, perlengkapan tidak, peralatan bengkel tidak ada, akumulasi tidak, utang usaha tidak. Nah, yang di sisi sebelahnya atau di sisi sebelah kanan, karena akuntansi ini adalah pencatatan double entry ya, setiap yang dicatat di sebelah kiri mempengaruhi terhadap catatan yang sebelah kanannya. Nah, jadi yang sebelah kanannya utang banknya akan berkurang sebesar 1 juta dan modalnya akan berkurang sebesar 100.000. Kenapa modal ini berkurang 100.000? Karena untuk membayar bunga bank tadi sebesar 100.000. Nah, jadi keterangannya kita isi sini utang bank. Setelah kita mencatat transaksi yang di tanggal 1 tersebut ke dalam tabel, kita jumlahkan ya.
jumlahkan transaksinya ya. Jadi kasnya yang awal sebesar 15 juta dikurang 1.100.000 itu menjadi 13.900.000. Perlengkapan tidak ada perubahan, kemudian perlengkapan perwira usaha tidak ada perubahan, kemudian kita masuk ke perlengkapan tetap 2.500.000, peralatan bengkel tetap 12 juta, utang usaha tetap tidak ada perubahan, kita bikin tetap 1 juta di sini. Kemudian utang bank, yang awalnya utang bank 10 juta karena sudah dibayar dikurangi sebesar 1 juta, maka jadi 9 juta. Nah, kemudian modal juga sama dikurangi 100.000 jadi 18.400.000. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu terjadi pada tanggal 12, yang mana bengkel Sakti memperoleh jasa reparasi sebesar 8 juta. Ya, jadi bengkel Sakti ini memperoleh jasa atau mendapatkan pendapatan bengkel sebesar 8 juta. Dapat kita tuliskan di tabel persamaannya, kas bertambah sebesar 8 juta ya, bertambah sebesar 8 juta. Kemudian di sisi pasipanya yaitu modal bertambah sebesar 8 juta. Keterangannya bisa kita bikin pendapatan atau pendapatan bengkel. Nah, setelah kita menyalin keterangan yang transaksi ke dalam tabel persamaannya, kita jumlahkan kembali dengan total sebelumnya ya, yang mana total sebelumnya ini adalah kas sebesar 13.900.000 ditambah dengan 8 juta menjadi 21.900.000. Kemudian perlengkapan tetap, peralatan bengkel tetap, utang usaha tetap, utang bank tetap jadi 9 juta sama. Dan modal, modal sini juga berubah karena sudah bertambah sebesar 8 juta, jadi modal menjadi 26.400.000. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 13, bengkel Sakti membeli perlengkapan sebesar 2.500.000. Membeli perlengkapan sebesar 2.500.000. Berarti ini membeli perlengkapan, uang kita berkurang. Nah, kalau uang kita berkurang, kita mencatatnya di bersamaan dasar akuntansi di kurung. Nah, uang kas kita berkurang sebesar 2.500.000. Berarti kita kurung 2.500.000. Tulisannya kita kurung 2.500.000, artinya dikurang 2.500.000 pada sisi kas. Karena yang kita beli ini adalah perlengkapan bengkel ya, perlengkapan bengkel. Jadi perlengkapan bengkel itu ada di sisi aktiva, maka perlengkapan bengkel di aktiva ini bertambah sebesar 2.500.000 juga. Bertambah dia nilainya sebesar 2.500.000. Sama-sama di sisi aktiva ya, kas berkurang 2.500.000 tetapi perlengkapan bertambah sebesar 2.500.000. Di sisi pasipa, kewajiban plus modal itu tidak ada perubahan, jadi tidak perlu kita tulis karena yang berubah ini hanya di sisi aktiva saja. Nah, setelah kita tulis, kita aja buat keterangannya beli perlengkapan. Yaitu kita jumlahkan 21.900 dikurang 2.500 jadi 19.400. 2.500 awalnya ditambah dengan 2.500, perlengkapan menjadi 5 juta. Peralatan bengkel tetap 12 juta, kemudian utang usaha 1 juta, utang bank 9 juta, dan modal usaha menjadi 26.400.000. Lanjut ke transaksi tanggal berikutnya, yaitu tanggal 16. Tuan Sakti mengambil uang bengkel Sakti sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadi. Mengambil uang untuk keperluan pribadi ya, keterangannya private ya. Nah, kalau mengambil uang pribadi otomatis kas ya. Kas itu ya, stok uang kita itu berkurang 1.500.000 karena diambil oleh Tuan Sakti. Kemudian di sisi pasipa yang berkurang otomatis itu adalah modal ya. Modal ya. Modalnya berkurang sebesar 1.500.000. Keterangannya kita tulis private ya, pengambilan uang oleh
pemilik perusahaan. Nah, setelah kita tulis seperti biasa, kita jumlahkan totalnya berapa, total akhirnya. Jadi 19.400 dikurang 1.500 menjadi 17.900. Perlengkapan tetap 5 juta, peralatan bengkel tetap 12 juta, utang usaha tidak ada perubahan 1 juta, utang bank 9 juta, modal berubah karena ada pengambilan pribadi. Jadi modal berubah di sini adalah dari 26.400 dikurang 1.500 jadi 24.900. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 24, Bengkel Sakti mengeluarkan biaya yang menjadi beban sebagai berikut. Gaji karyawan sebesar 2.500.000 dan serba-serbi sebesar 500. Nah, jadi total beban semua ini adalah sebesar 3 juta. Nah, jadi pencatatannya di tabel persamaan dasar akuntansi seperti ini. Pada kolom kas, karena kas kita yang berkurang untuk mengeluarkan gaji karyawan sama serba-serbi sebesar 3 juta, maka dikurung sebesar 3 juta di kolom kas, dan pada kelompok kewajiban plus modal itu modal yang berkurang sebesar 3 juta tersebut. Untuk lebih memudahkan kita untuk mengingat pencatatan pada tabelnya, kita buat rincian seperti ini juga tidak masalah ya, atau mau buat 3 juta sekaligus tidak masalah. Yang penting di keterangannya nanti kita bikin bayar gaji dan beban serba-serbi. Kalau yang pada latihan kedua ini saya buat terpisah, yang 2.500.000 untuk bayar gaji, yang 500.000-nya untuk serba-serbi. Nah, kalau saja ya, yang pada intinya aktiva itu harus sama dengan pasiva. Nah, kita lanjut. Setelah kita tulis ke dalam persamaan dasar akuntansinya, kita jumlahkan lagi. Jadi yang awalnya saldo kas 17.900 karena berkurang 3 juta menjadi 14.900. 14.900 ya. Kemudian perlengkapan tetap 5 juta, peralatan bengkel tetap 12 juta. Di sisi pasiva, utang usaha tetap 1 juta, utang bank tetap 9 juta. Dan di sisi modal 24.900 dikurang 3 juta menjadi 21.900. Nah, ini kondisi akhir pada persamaan dasar akuntansi di tanggal 24. Kita lanjut di transaksi selanjutnya, tanggal 27. Pada akhir bulan Desember 2020, nilai perlengkapan yang masih tersisa adalah 1.200.000. Bagaimana pencatatannya pada tabel persamaan dasar akuntansi? Nah, kita ketahui perlengkapan ya. Perlengkapan itu adalah kelompok dari aktiva. Kelompok dari aktiva perlengkapan. Perlengkapan ini merupakan harta lancar atau perlengkapan itu barang yang hanya sekali pakai di dalam perusahaan ya. Dianya hanya sekali pakai. Kalau seperti perusahaan bengkel itu bisa berupa suku cadang bengkel seperti oli, ban, dan lain sebagainya yang itu digunakan untuk kita usaha tapi dia hanya sekali pakai. Itu yang disebut dengan perlengkapan. Kalau peralatan kita beli sekali tapi kita bisa pakainya berkali-kali ya, seperti kunci-kunci ya, dongkrak dan segala macam itu termasuk ke dalam peralatan bengkel ya, karena dia bisa kita pakai berkali-kali. Cara dia berkurang itu hanya dengan akumulasi penyusutan tadi ya dari harganya. Nah, kita lanjut dulu ke soal tanggal 27 ini, yang mana kita ketahui nilai perlengkapan tersisa sebesar 1.200.000. Nah, di soal diketahui 1.200.000. Saldo awal perlengkapan bengkel itu kan sebesar 5 juta. Kemudian sisanya sebesar 1.200.000. Jadi berapakah pengurangannya? Pengurangannya jadi kita kurangkan saja ya, 5 juta dikurang 1.200.000 sama dengan 3.800.000. Jadi inilah total
berkurangnya perlengkapan bengkel. Jadi pada tabel persamaan dasar akuntansi ini yang kita masukkan itu 3.800-nya, bukan yang 1.200.000 pada soal. Karena apa? Karena ini yang pada soal ini tuh yang diinformasikan kepada kita itu adalah tersisa adalah 1.200.000. Jadi perlengkapan yang tersisa, perlengkapan yang masih ada sebesar 1.200.000. Berarti yang terpakai ataupun yang tergunakan itu sebesar 3.800.000. Makanya kita tulis di persamaan dasar akuntansinya sebesar 3.800.000. Kemudian di kelompok pasipanya otomatis perlengkapan bengkel yang berkurang tersebut akan mengurangi modal kita sebesar 3.800.000 juga. Makanya ditulis di sisi modal di kelompok pasipa. Keterangannya kita isi beban perlengkapan. Setelah kita buat seperti ini, sama saja terus kita lanjut prosesnya, yaitu dengan menjumlahkan ya. Ini 14.900.000 karena tidak ada perubahan, turun saja 14.900.000. Piutang usaha masih kosong, perlengkapan yang awalnya 5 juta karena sudah berkurang 3.800.000, maka sisanya 1.200.000 seperti pada soal ya. Sisanya 1.200.000 karena yang tersisa adalah 1.200.000. Kemudian perlengkapan bengkel tidak ada perubahan, jadi tetap 12 juta, utang usaha 1 juta, utang bank 9 juta, dan modal yang 21.900.000 karena berkurang 3.800.000 menjadi 18.100.000 ya. Kita lanjut ke transaksi terakhir tanggal 28, mana pada tanggal 28 penyusutan peralatan bengkel sebesar 900.000. Jadi penyusutan peralatan bengkel sebesar 900.000. Maksudnya tadi penyusutan. Nah, penyusutan ini adalah berkurangnya nilai barang perlengkapan. Jadi kayak seperti kunci-kunci ataupun dongkrak yang awalnya kita beli itu 100.000 karena sering kita pakai ya untuk proses kegiatan bengkel, maka kalau kita jual lagi itu harganya tidak sampai 100.000 lagi, tentu harganya akan turun kan. Nah, turunnya harga tersebut, nilai selisih dari harga tersebut itulah yang disebut dengan penyusutan. Jadi berkurangnya harga tersebut sebesar segitu gitu lah, sebesar nilai ya 900.000 ini. Jadi pada studi kasus kita bengkel sakti ini, peralatan bengkelnya itu berkurang sebesar 900.000. Barangnya tidak berkurang, tapi nilai barang tersebut berkurang karena sudah sering kita pakai atau usianya sudah semakin lama sama kita gitu. Nah, bagaimana pencatatannya? Pencatatannya cukup kita pindahkan atau kita tuliskan di kolom akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini adalah total dari penyusutan. Nah, kita tulis saja penyusutan adalah penyusutan peralatan bengkel. Kita tulis di sini dalam kurung atau dikurang 900.000. Otomatis di sisi pasipanya penyusutan ini akan mempengaruhi modal usaha kita, maka di modal usaha juga dikurang 900.000. Keterangannya kita isi penyusutan peralatan bengkel ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penjumlahan pada transaksi ini. Nah, yang kas awalnya 14.900.000 tidak ada perubahan, jadi tetap 14.900.000. Perlengkapan bengkel dari 1.200.000 turun saja ke 1.200.000. Peralatan bengkel 12 juta masih tetap 12 juta. Akumulasi penyusutan ya berkurang sebesar 900.000, kita turunkan ke bawah 900.000. Kemudian utang usaha 1 juta tetap kita turunkan 1 juta. Utang bank 9 juta kita turunkan 9 juta. Dan modal yang awalnya 18.100.000 karena ada penyusutan 900.000, maka dikurang sebesar 900.000 menjadi 17.200.000. Nah, dari ketujuh soal tersebut, inilah jawaban atau inilah cara menyalinnya ke tabel persamaan dasar akuntansi, yang mana
yang harus kita ketahui adalah kunci dari semua itu adalah sisi aktiva itu harus sama dengan kewajiban plus modal. Atau aktiva sama dengan pasiva. Aset sama dengan hutang tambah modal. Lah, itulah konsep dari persamaan dasar akuntansi yang merupakan kunci dari pencatatannya atau penyalinannya pada tabel persamaan dasar akuntansi. Jadi, untuk membuktikan hasil kerja kita yang kita kerjakan ini benar atau tidak, cukup kita dengan menjumlahkan total akhir dari persamaan dasar akuntansi ini. Jika 14.900 ditambah 1.200.000 ditambah 12 juta dikurang 900.000, itu harus sama dengan 1 juta ditambah 9 juta ditambah 17.200.000. Nah, coba anak-anak sekalian jumlahkan. Kalau ini sama, otomatis apa yang kita kerjakan di sini sudah dipastikan benar. Oke. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tadi ada juga laporan keuangan. Nah, dari tabel persamaan dasar akuntansi dapat disusun laporan keuangan atau laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangannya kita buatkan tabel seperti ini, ya. Yang pertama, dalam pembuatan tabel itu harus ada nama dari perusahaan, yang mana nama bengkel Sakti, ya, atau kita tulis ini bengkel Sakti. Jenis laporannya kita tulis di baris kedua, yaitu laporan posisi keuangan dan periode laporannya, periode per Desember 2020. Kelompok aktiva, kemudian kelompok kewajiban plus modal atau kelompok pasiva. Nah, di sini sumber dari laporan posisi keuangan ini adalah dari tabel ini, ya. Dari tabel persamaan dasar akuntansi yang telah kita buat ini, kita bisa membuat laporan keuangannya, ya. Bisa kita buat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal hanya dari tabel persamaan dasar akuntansi ini. Nah, kita lanjut ke laporan posisi keuangannya tadi, yang mana diketahui aktiva lancar, kas, ya. Kas akhir Desember itu sebesar 14.900.000, kemudian perlengkapan sebesar 1.200.000, dan piutang usaha sebesar 0. Nah, kita cek, ya benar ini, ya. Pada kelompok aktiva lancar ada kas, piutang, dan perlengkapan. Kas tadi 14.900.000, kemudian perlengkapan sebesar 1.200.000. Maka kita jumlahkan menjadi 16.100.000. Kemudian aktiva tetap, ya. Aktiva tetap yaitu berupa peralatan dan akumulasi penyusutan pada kelompok aktiva, yang mana peralatan tadi sebesar 12 juta yang ada di tabel persamaan dasar akuntansi total akhirnya, kemudian akumulasi penyusutan total akhirnya sebesar kurang 900.000. Jadi jumlah aktiva tetapnya itu 12 juta dikurang 900.000 jadi 1.100.000. Jadi total aktiva akhir itu sebesar 27.200.000. Kemudian di sisi pasiva, kewajiban ditambah modal atau kewajiban ditambah ekuitas. Utang lancar, ya, ada utang usaha dan utang bank pada tabel persamaan dasar akuntansi yang telah kita kerjakan tadi. Yang mana utang usahanya pada tabel tersebut sebesar 1 juta dan utang banknya sebesar 9 juta. Kemudian ada ekuitas atau modal Tuan Sakti. Dalam hal ini di tabel persamaan dasar akuntansinya tadi, akhir dari persamaan dasar akuntansi di tabel tersebut sebesar 17.200.000. Kita tambahkan utang lancar plus ekuitas ini, maka mendapatkan hasil 27.200.000. Nah, inilah bentuk dari laporan posisi keuangan dari persamaan dasar akuntansi yang telah kita buat. Dan dari sini juga kita bisa dapat mengetahui
apakah pekerjaan yang telah kita lakukan tadi benar atau tidak. Karena dari sini kita dapat mengetahui apakah aktiva itu sudah sama atau tidak dengan kewajiban ditambah modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Di sini dapat kita ketahui aktiva sebesar 27.200.000 dan kelompok pasivanya sebesar 27.200.000. Berarti posisinya itu telah sama. Jadi persamaan yang telah kita kerjakan sebelumnya itu sudah dikatakan benar, ya. Karena sudah sama, ya, posisi kanan sama kiri sudah sama-sama 20.200.000. Kita lanjut ke laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Oke, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Nah, perubahan modalnya kita ketahui, kita buat sama, nama bengkel, kemudian jenis laporannya apa, kemudian periodenya, nama bengkel Sakti, laporan perubahan modal periode Desember. Modal tuan Sakti, ya, modal awal tuan Sakti, ya. Modal awal ini yang tadi, yang modal bulan November, kita ketahui sebesar yang pertama adalah modalnya 18.500.000. Kemudian untung, ya, untungnya laba bersihnya sebesar 200.000. Bagaimana bisa tahu untung laba bersihnya? Ya, kita harus mengerjakan laporan laba rugi baru kita tahu tentang laba bersih yang dapatnya. Nah, kemudian pengambilan prive, pengambilan uang oleh pemilik sebesar 1.500. Jadi modal tuan Sakti akhirnya adalah sebesar 18.500 ditambah 200.000 dikurang 1.500. Inilah menjadi modal tuan Sakti akhir, 17.200.000. Dapat 17.200.000 ini dari 18.500 tambah 200 dikurang 1.500. Nah, kemudian ada laporan yang terakhir, yaitu laporan laba rugi. Nah, untuk mengetahui perusahaan itu laba atau rugi, maka cara membuat laporannya seperti ini. Yang pertama, kita tulis pendapatan jasa bengkel Sakti itu berapa. Kita ketahui dari persamaan dasar akuntansi, jasa pendapatan bengkel itu sebesar 8 juta. Kita tulis di sisi kanan 8 juta. Kemudian dikurangi dengan beban-beban. Beban-beban selama kegiatan usaha bengkel itu 1 bulan apa saja. Nah, pada persamaan dasar akuntansi tersebut dapat kita ketahui beban yang dikeluarkan yang pertama yaitu beban gaji sebesar 2.500.000, beban perlengkapan sebesar 3.800.000. Ini beban perlengkapan yang berkurang, ya. Total perlengkapan yang telah terpakai tadi itu termasuk dalam beban itu sebesar 3.800.000. Kan sisanya 1.200.000 tadi. Nah, inilah yang terpakai 3.800.000. Kemudian akumulasi penyusutan perlengkapan yang menyusut tadi sebesar 500.000 dimasukkan juga dalam beban. Kemudian serba-serbi sebesar 500.000 dan beban bunga bank, ya. Bunga bank tadi sebesar 100.000. Jadi setiap yang keluar kasnya, ya, beban-beban yang keluar itu dicatat di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi untuk mengetahui berapa posisi laba atau rugi perusahaan bengkel Sakti ini, jadi pendapatan bengkel 8 juta tadi dikurang dengan beban usaha, total beban semuanya sebesar 7.800.000. Makanya dapatlah laba bersihnya 200.000. 200.000 didapat dari 8 juta dikurang 7.200. Sinilah dapat 200.000 laba bersihnya. Demikian video pembelajaran pada hari ini, ya. Jadi untuk anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami. Pada intinya harus anak-anak ingat bahwa di persamaan dasar akuntansi itu yang mana persamaannya itu adalah aktiva sama dengan kewajiban plus modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Sisi kanan harus sama dengan sisi kiri. Nah, itulah konsep dasarnya. Jadi anak-anak sekalian harus
dapat memahami benar, harus dapat teliti dalam mengerjakan latihan yang akan diberikan. Demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami. Jika tidak atau belum memahami, boleh sharing ya, chat pribadi ke WA pembelajaran. Dan semoga semua dapat memahaminya. Demikian Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.